Saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam minggu pertama Prapaskah. Marilah sebelum kita mulai untuk peribadatan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama masuk di dalam votum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama-sama di hadapan Tuhan di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati akan segala kasih karunia-Mu. Lebih pada pagi hari ini Engkau beri kesehatan pada kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin belajar tentang firman-Mu. Sekiranya Tuhan berkati kami semua, baik kami yang menyampaikan, baik saudara kami yang baru mendengarkan. Ya Tuhan, buka akan firman-Mu dan kami ingin buka hati kami, sehingga apa yang kami pelajari pada pagi hari ini bisa kami pahami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan pada pagi hari ini, minggu pertama Prapaskah, akan sambilkan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Markus 1 ayat 9 hingga sampai 15. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia di padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Demikianlah firman Tuhan yang baru saya bacakan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya dan menerapkan di dalam kehidupan kita. Shalom, saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita telah membacakan sejauh ini firman Tuhan yang sambilkan dari
Markus 1 ayat 9 hingga 15. Nah, apa yang sebenarnya yang bisa kita pelajari di dalam bacaan tadi? Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk renungan pada pagi hari ini akan saya berikan tema peneguhan, pencobaan, dan pelayanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-11 tadi kita dengarkan suara Allah ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sabda Tuhan pada saat itu menunjukkan bahwa Yesus telah diteguhkan sebagai anak. Seperti halnya pada kehidupan kita selaku orang Kristen, kita ketika dibaptis, kita diteguhkan menjadi anak Tuhan. Nah, dari situlah kita berjanji bahwa kita akan mengikuti Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua diingatkan oleh Tuhan melalui bagaimana syarat untuk mengikuti Yesus. Yang pertama, untuk mengikuti Yesus dengan syarat adalah menyangkal diri. Bagaimanakah kita bisa belajar untuk menyangkal diri ketika kita mempunyai suatu ide, suatu gagasan, namun gagasan itu tidak dihiraukan? Apa kita terus nekat untuk gagasan yang harus kita jalani itu seperti apa yang kita ingini? Disitulah penyangkalan diri kita harus kita nyatakan. Karena apa yang terjadi, Tuhan mengetahui. Tuhan telah izinkan. Oleh sebab itu, adalah kita belajar untuk bisa menyangkal diri. Tidak harus membandingkan di sana, di sini. Tidak. Kita ikuti aja apa yang terjadi. Karena segala kalau kita bisa mengikuti apa yang terjadi, maka damai sejahtera itu akan ada di dalam hidup kita. Suatu menghargai orang lain itu menjadi suatu syarat utama untuk kita menjadi hidup di dalam damai sejahtera. Karena apa yang terjadi di dunia ini, bermacam-macam apa yang kita lihat, Tuhan tahu itu. Tinggal bagaimana kita bisa menyikapi itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah salah satu syarat. Kemudian bagaimana syarat yang kedua? Syarat yang kedua adalah memikul salib. Bagaimana Tuhan telah memikul salib begitu beban berat, dengan sebuah hujatan. Sudah berat memikul dengan hujatan dan sebagainya, tetapi Tuhan tetap jalan terus. Sama halnya dengan kita. Janganlah goyah ketika kita dikritik atau dicemooh atau justru kita dihina. Kita harus kuat. Sebagai orang Kristen, kita sudah diajari oleh Tuhan untuk kuat untuk memikul salib. Dan yang ketiga adalah mengikuti Dia. Apa yang kita ikuti? Nah, tentunya pelayanan. Nah, seperti di dalam tema pada pagi hari ini, ketika dalam bacaan tadi, ketika kita sudah diteguhkan, Tuhan diteguhkan menjadi anak Allah yang dikehendaki, kemudian mereka ketika meskipun dia dikehendaki tidaklah mulus di dalam perjalanannya. Tuhan harus melalui pencobaan.
pencobaan itulah yang terkadang kita tidak kuat. Namun Yesus kuat menghadapi pencobaan. 40 hari lamanya dia berpuasa di tengah gurun. Namun malaikat-malaikat Tuhan memberikan pelayanan kepada Yesus. Dan akhirnya Yesus menang. Sama halnya dengan tadi syarat mengikuti Tuhan Yesus yang kedua kali tadi, memikul salib. Dengan pencobaan-pencobaan yang ada, kita harus kuat. Memang itu menjadikan sebuah proses di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan. Untuk yang ketiga, Yesus mengatakan di dalam bacaan tadi, ya, marilah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjalan manusia. Apa maksudnya ini? Nah, di dalam firman ini menunjukkan bahwa kita ketika kita menjadi anak Tuhan, kita sudah diteguhkan, kita bisa menghadapi pencobaan, maka kita harus punya jiwa melayani. Untuk melayani tidak harus pandai, tidak harus punya jabatan, enggak, hanya satu saja, ikhlas di dalam melayani dan menerima pelayanan. Sehingga ketika kita dengan tulus hati melayani, Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Amin. Marilah kita bersama-sama untuk masuk di dalam doa syafaat kita. Bapa yang di surga, kami mengucapkan puji dan syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami melalui perenungan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami mengerti bahwa bagaimana syarat untuk mengikuti Engkau. Kami harus untuk bisa menyangkal diri, bisa memikul salib, dan juga bisa untuk mengikuti Engkau di dalam pelayanan, baik di gereja maupun di masyarakat. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk gereja yang Tuhan sediakan pada kami. Berkatilah para majelis yang telah melayani, meskipun di dalam keterbatasannya. Berikanlah mereka kedamaian, ketaatan, kebijakan, sehingga di dalam melayani jemaat-Mu mereka tulus hati. Kami juga berdoa untuk setiap komisi yang ada Tuhan, meskipun di dalam kondisi yang tidak menentu ini, namun kami percaya setiap komisi ketika mereka punya program, berkatilah mereka. Biarkanlah di dalam perjalanannya mereka senantiasa selalu seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang Tuhan terkhususkan yang pada saat ini baru mengalami sakit penyakit, seperti Bapak Bejo Royo Suminto, Bapak Riki Pangimanan, Bapak Budiono, Bapak Sutarno, Bapak Samanuki, Ibu Rinto dan Anak Yakub, dan kepada saudara kami yang tidak bisa kami sebut nama. Kami yakin Tuhan, Engkau akan hadir di dalam kehidupannya. Jamahlah Tuhan dengan tangan kasih-Mu, bahkan mereka akan segera sembuh di dalam sakit penyakitnya. Karena segala sesuatunya hanya Engkau-lah yang berkuasa atas kehidupan atas semua kami semuanya. Ya Tuhan, kami berdoa
untuk jemaat yang lanjut usia di dalam masa tuanya. Ya Tuhan, berikanlah kekuatan pada mereka, kebijakan, sehingga di dalam masa tuanya dia tetap untuk bisa melayani Engkau melalui doa-doanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para pemuda yang pada saat ini mencari pekerjaan. Ya Tuhan, tunjukkanlah pekerjaan yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka akan bisa menerapkan di dalam ilmunya di dalam kemasyarakatan dengan baik. Berikanlah pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat sebagai pasangan yang belum memiliki pasangan hidup dan berkeinginan memiliki pasangan hidup. Tunjukkanlah pasangan hidup yang seiman dan sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan, sehingga mereka akan berkembang, bertumbuh di dalam keluarga yang senantiasa takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang pada saat ini, pasangan jemaat yang belum memiliki momongan dengan Tuhan, berikanlah mereka untuk momongan. Berkatilah Lanin maupun bibit yang ada, sehingga mereka akan membuahkan anak-anak berjanji. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolahan baik SD, SMP maupun SMA di lingkungan TNI Tuhan. Berkatilah di dalam proses pembelajaran, meskipun dalam situasi saat ini penuh dengan keterbatasan. Berkatilah para guru siswa sehingga bisa melaksanakan tugas masing-masing dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk Komandan Lanut Adi Sumarmo. Sekiranya Tuhan berikan kebijakan, kemampuan untuk memimpin di dalam instansi di Angkatan Udara ini, sehingga dia akan menjadi pemimpin yang baik dan selalu taati oleh anak buahnya, dan anak buahnya selalu taat akan perintahnya. Kami juga berdoa untuk siswa Skadi yang pada saat ini di dalam masa pendidikannya. Berikanlah mereka kekuatan kesehatan sehingga dia mampu untuk menjalani pendidikan, sehingga nantinya mereka akan menjadi tentara-tentara handal yang tentunya takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk menerima pengutusan dan berkat. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati.